Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam acara doa keluarga. Untuk hari Jumat, hari ini 28 Oktober 2022. Dengan tema Iman di dalam pujian. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih kami boleh hidup sampai hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan yang menguduskan dan menyucikan kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di bawah tema Iman di dalam pujian terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Kisah Rasul 16 ayat 25 yang berbunyi demikian. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan bagian dari sebuah perikop yang berbicara mengenai Paulus dan Silas. Mereka berdua ditangkap oleh pemerintah Romawi dan dijebloskan ke dalam penjara. Mereka ditangkap oleh sebab ada fitnah yang dilakukan oleh seorang perempuan yang dikuasai roh tenung, yang juga sebenarnya ditugaskan atau diperintah oleh atasan-atasan mereka untuk mencari uang sebenarnya. Dan ketika Paulus dan Silas membebaskan perempuan itu dari tenungnya, maka mereka difitnah. Dan karena fitnah itu mereka ditangkap karena mereka dianggap pengacau. Nah, kemudian mereka masuk ke dalam penjara. Kalau kita baca dengan lebih lengkap kisah ini dari mulai ayat yang ke-19, maka kita tahu bahwa penjara yang dimaksud itu bukan beda dengan penjara yang ada sekarang gitu ya, dengan lembaga pemasyarakatan yang ada sekarang. Tapi penjara itu begitu minimnya tempatnya dan juga ditempatkan di bagian yang sangat sulit untuk bisa keluar gitu ya. Dan kemudian kakinya dan tangannya dirantai dan kakinya juga dibelenggu, selain rantai dan dipasung. Dan ini sangat menyiksa gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tidak berbuat sebuah kesalahan. Mereka memberitakan firman Tuhan untuk menolong banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, ayat yang tadi kita baca itu mengingatkan kepada kita, sekalipun mereka menderita begitu rupa, tetapi mereka bisa berdoa dan memuji Tuhan. Dan dikatakan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Jadi malam itu ketika menjelang tengah malam mereka menyanyi. Paulus dan Silas itu memuji Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Dan semua dengar. Ini satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Karena ternyata memang pujian itu dampaknya luar biasa. Menyanyi ya, sudah banyak penelitian, para ahli sudah mengatakan bahwa menyanyi itu adalah bagian yang sangat bagus, baik untuk kesehatan fisik kita maupun kesehatan jiwa. Jadi mengatasi stres ya. Orang yang suka menyanyi, dia akan lebih segar badannya. Dia akan paru-parunya, organ-organ tubuhnya semua akan berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi itu dari kesehatan fisik, jarang sakit karena dia akan menguatkan imun tubuhnya. Jadi kemampuan tubuh untuk menahan serangan penyakit itu akan ditingkatkan melalui puji-pujian, melalui nyanyian. Jadi menyanyi itu baik buat fisik kita gitu ya. Yang kedua juga, menyanyi itu sangat baik buat jiwa. Dia akan mengatasi stres gitu ya. Ketika kita menyanyi, hormon kortisol atau hormon yang menyebabkan stres itu akan ditekan, dibuang ya sedemikian rupa membuat kita rasa nyaman. Ya, rasa enjoy gitu ya. Dan akan ada hormon endorfin yang akan membuat kita bahagia. Jadi orang menyanyi, dia akan merasa bahagia, merasa nyaman gitu ya. Jangan dibalik, jadi bukan berarti kalau kita menyanyi itu karena kita senang, bukan. Ada orang bilang, ya dia lagi happy, lagi dapat banyak berkat, makanya dia menyanyi, bukan.
Justru karena kita menyanyi, kita akan merasa badan kita nyaman, rasa nikmat di dalam kehidupan kita. Menyanyi juga adalah bagian dari ibadah orang percaya. Dengan menyanyi kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dan keyakinan kepada Tuhan kita. Keyakinan akan apa? Keyakinan akan pengharapan kita. Ya, juga bukan saja pengharapan, tapi sebenarnya menyanyi itu adalah bagian dari ekspresi iman kita. Juga doa kita. Jadi bisa dari asalnya dari iman kita. Dengan menyanyi kita merasa ekspresi iman kita muncul, doa kita juga bisa, dan juga pengharapan kita. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Sekalipun keadaannya sangat luar biasa parahnya, tapi mereka tetap bisa memuji Tuhan dan membuat mereka bisa rasa enjoy gitu ya, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Itulah sebenarnya yang mengatakan kesukacitaan orang percaya itu bukan dipengaruhi oleh lingkungannya, tapi dari hatinya. Jadi mereka tetap bisa bersukacita, mereka tetap punya pengharapan dan tetap bisa berdoa gitu, mempunyai semangat gitu. Dan firman Tuhan selanjutnya kalau kita baca dari kisah pasal 16 ini, kisah para rasul pasal 16 ini, ketika mereka menyanyi itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan bukan hanya gempa bumi yang dahsyat yang terjadi, rontok gitu ya, pasungan, rantai semua terbuka. Demikian juga pintu dari penjara itu terbuka, bisa pergi sebenarnya. Karena kepala penjara nggak ada, situ penjaga-penjaga pun juga kaget gitu ya. Tapi mereka nggak pergi, karena mereka nggak pergi. Baik Paulus, Silas, dan semua tahanan yang lain tetap ada di situ. Itu justru membuat kepala penjara beserta keluarganya bertobat. Dan nanti pada bagian akhir kalau kita baca juga kemudian Paulus dan Silas dibebaskan oleh pemerintahan Romawi. Jadi apa yang terjadi saudara? Terjadi satu sukacita yang luar biasa. Walaupun keadaannya tidak begitu bagus, tidak begitu enak. Bapak, Ibu, dan saudara, ini terjadi pada setiap orang yang percaya. Ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, maka kita bisa mendapatkan satu keyakinan iman kita. Dan juga kita bisa berdoa dan punya pengharapan. Hari ini 28 Oktober, kurang lebih 100 tahun ya, tepatnya 94 tahun yang lalu, di sebuah kongres pemuda di Jakarta, 28 Oktober 1928. Itu pemuda-pemuda dari berbagai suku dan kelompok berkumpul bersama di Jakarta. Dan ketika mereka berkumpul pada bagian akhir itu, ada seorang pemuda menaikkan sebuah pujian lagu yang dia karang sendiri, tapi dia hanya bisa mainkan melalui biolanya. Jadi yang dimainkan adalah musiknya. Liriknya belum boleh, ya, karena itu tahun 1928. Kita sedang dalam penjajahan Belanda pada waktu itu. Orang ini, anak muda ini bernama Wage Rudolf Supratman. Saudara pasti tahu apa yang sedang dia mainkan dengan musik atau dengan biolanya adalah lagu Indonesia Raya. Dan ini memberikan semangat yang sangat luar biasa. Para pemuda kemudian bersatu dan mereka punya keyakinan, mereka punya doa dan pengharapan bahwa Indonesia kelak akan merdeka, akan bersatu. Kemudian mereka mencetuskan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Mereka walaupun masih dalam keadaan di penjajahan, di bawah penjajahan, tapi mereka sudah punya tekad yang luar biasa melalui nyanyian. Mereka punya iman di dalam nyanyian yang mereka nyanyikan, walaupun hanya di dalam batin mereka, karena liriknya belum boleh dinyanyikan, walaupun sudah disebarkan pada waktu itu kepada setiap yang hadir pada dalam kongres itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh terus menyanyi, baik secara pribadi, kemudian di keluarga kita, ya, melalui saat teduh keluarga pada pagi hari. Kita menyanyi bersama, itu akan memberi semangat yang luar biasa kepada keluarga kita. Sebagai keluarga besar GKI Delima, kita pun juga menaikkan pujian kepada Tuhan. Melalui puji-pujian itu kita punya pengharapan, kita punya iman dan doa kepada Tuhan. Bahkan seluruh bangsa Indonesia sekalipun, itu merupakan sebuah keluarga yang besar. Kita juga memuji, menaikkan pujian, menyanyi, itu akan memberi kesegaran kepada kita semua. Semangat yang luar biasa. Pada akhirnya saya mau berkata, biarlah kita terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Amin.
Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa buat keluarga kita, untuk keluarga GKI 5 dan juga bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca pada hari ini. Kami merasakan ada sebuah iman yang muncul di dalam pujian yang kami naikkan. Oleh sebab itu Bapak, biarlah kami boleh terus memuji Tuhan dalam kehidupan kami, sekalipun keadaan sedang tidak baik. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong biarlah kami sekeluarga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ada pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami ingin berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada hari ini, 28 Oktober. Berdoa untuk Vivian T. Haryadi, untuk Yudit Satria Negara, untuk Fadrianus Petri Pah, untuk Jasmine Hedi Minanga, untuk Matthew Lijaya Octavianus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur untuk usia 1 tahun yang Tuhan sudah berikan bagi mereka semua. Biarlah mereka boleh terus memuji Tuhan dalam kehidupan mereka, oleh karena kasih dan setia Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami ingin berdoa juga untuk negara kami yang hari ini juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Biarlah kami boleh bersama-sama terus bertekad, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pelihara bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.